bertanya buat teman-teman petani sawit. Assalamualaikum sahabat planter, semoga sukses dan sehat selalu. Kali ini kita akan berbagi pengetahuan tentang busuk buah kelapa sawit sebelum matang, karena busuk buah ini akan mengakibatkan kerugian yang cukup besar, karena buah yang seharusnya masak justru menjadi busuk sehingga tidak layak kita panen. Maka sahabat planter, perlunya kita melakukan pencegahan, dan jika sudah tampak terserang penyakit busuk buah kelapa sawit, maka segera lakukan pengendalian agar tidak mengalami kerugian yang semakin tinggi. Sebelum kita lanjutkan sahabat planter, agar channel ini terus berkembang dan berkarya, bagi sahabat planter yang belum mendukung channel ini, mohon untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen, karena subscribe itu gratis dan akan bermanfaat untuk kita semuanya. Baiklah sahabat planter, supaya difahami sahabat planter bahwa yang menyebabkan buah sawit busuk sebelum matang yang seperti ini karena terserang jamur Marasmius palmivorus yang ditandai dengan gejala buahnya tampak berair dan ditutupi oleh jamur. Kemudian setelah kering muncullah serat putih yang ada di permukaan buah, kemudian busuk dan membrondol, sehingga kalau tidak segera kita atasi akan merugikan karena gagal panen. Adapun penyebab tumbuhnya jamur Marasmius yang menyerang buah kelapa sawit, menurut penelitian bahwa tumbuhnya jamur Marasmius ini karena yang pertama, buah yang sudah saatnya dipanen tidak dipanen, dibiarkan begitu saja sampai membrondol dan membusuk di tandan pokok kelapa sawit. Jadi dibiarkan begitu saja. Akhirnya lama-lama ini akan memicu tumbuhnya jamur Marasmius yang menyerang buah kelapa sawit, baik yang masih mentah, yang matang, bahkan bisa menyerang bunga kelapa sawit. Lalu penyebab yang kedua, karena tidak melakukan sanitasi, yaitu tidak melakukan pembersihan rumput di sekitar tanaman maupun di piringan, atau tidak melakukan rotasi pruning pelepah, atau melakukan rotasi pruning namun tidak rutin, sehingga menyebabkan kelembapan udara yang tinggi di sekitar tanaman yang mengakibatkan berkembangnya jamur Marasmius. Jadi istilahnya sahabat planter, setelah tanam ditinggal begitu saja, tidak ada sanitasi, tidak ada penyiangan rumput di sekitar tanaman maupun di piringan, dan penunasan pelepah yang tidak tepat dan tidak kontinu. Untuk pruning pelepah bisa simak video yang satu ini. Kemudian penyebab yang ketiga, karena tidak melakukan kastrasi di fase TBM kelapa sawit, tanaman belum menghasilkan, yaitu bunga dan buah yang keluar dibiarkan membusuk. Sahabat planter tidak membuangnya, sehingga menyebabkan kelembapan udara menjadi tinggi yang akan memicu tumbuhnya jamur Marasmius. Untuk cara kastrasi silakan simak video yang satu ini. Maka sahabat planter, untuk pencegahannya, yang pertama, kegiatan panen dan rotasi panen harus dijalankan dengan benar. Kalaupun ingin ditunda, maka batas maksimal 10-14 hari, karena kalau lebih dari 2 minggu setelah lewat matang akan mulai membusuk, sehingga asam lemak bebas akan naik yang akhirnya memicu tumbuhnya jamur Marasmius. Lalu pencegahan yang kedua, lakukan sanitasi dan kastrasi yang tepat waktu dan kontinu yang terus-menerus agar mengurangi kelembapan udara yang tinggi. Pencegahan yang ketiga, jangan memotong tandan kelapa sawit dengan sistem matahari, yaitu memotong buah sawit bukan pada porosnya, tapi masih tertinggal brondolan di pokoknya, sehingga buah yang tertinggal ini membusuk
yang akhirnya akan memicu tumbuhnya jamur marasmius. Kemudian kalau sahabat planters, buah kelapa sawitnya sudah terlanjur terinfeksi jamur marasmius, maka cara mengendalikannya, yang pertama, semua buah busuknya harus didodos, diambil, kemudian kumpulkan jadi satu tempat dan buang. Yang kedua, melakukan sanitasi, yaitu pembersihan rumput di sekitar tanaman maupun di piringan, dan melakukan pruning pelepah sesuai standarnya. Untuk pruning pelepah bisa simak video yang satu ini. Lalu yang ketiga, jika hifa putih yang berada di permukaan buah ini belum hilang, maka bisa disemprot fungisida golongan Basidiomycetes seperti fungisida berbahan aktif tebuconazole, ada merek Folikur. Kemudian bisa memakai fungisida berbahan aktif difenoconazole, ada merek Amistartop. Silakan fungisida bahan aktif tersebut semprotkan ke bagian tanaman dan buah. Baiklah sahabat planter, demikianlah berbagi pengetahuan dari kami. Semoga bermanfaat, sukses dan sehat selalu. Jangan lupa bagi sahabat planter yang belum mendukung channel ini, silakan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen karena subscribe itu gratis dan akan bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawahnya atau izin bertanya buat teman-teman petani sawit. Ini sawit sudah umur lebih kurang sekitar 3 tahun dan